mengingatkan betapa berat perjuangan Nabi dalam menyebarkan Islam. Dengan Nabi itu menyebarkan Islam sampai datang ke Indonesia, itu bukan dengan mukjizat, bukan dengan keanehan, tapi dengan perjuangan dan darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun diancam, dibunuh, dicaci maki, diintimidasi dan lain sebagainya. Tapi tidak ada sedikit pun dalam hati Nabi untuk berputus asa dalam rangka menyebarkan Islam. Jadi kita perlu pelajaran rojate di antaranya seperti itu. Ketika kita hidup dalam keadaan keterpurukan, pamajikan, bawa hutanglah, kurang emang budak-budak, kurang begitu peneng, budak-budak polisi seumpama, budak kayak masalah di polisi seumpama. Keterpurukan ada di titik nol yang menurut maksudnya ukur cobaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita sedang mendapatkan ujian, sedang mendapatkan musibah, kudu menjadi semangat, ningkatin ibadah kurang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban dari Allah, orang yang berjuang, orang yang ikhlas karena Allah Ta'ala, terkudu di dunia, terkudu di akhirat. Di dunia diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah proses kisah Isra Mi'raj, tidak lama Nabi mendapatkan perintah untuk hijrah. Setelah Nabi hijrah, maka Islam yang tadinya ditolak di mana-mana, tidak diterima di mana-mana, tersebar ke seantero penjuru dunia sampai masuk cahaya ke Nusantara. Alhamdulillah. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah, ikhlas, ridho, lillahi ta'ala, pantang menyerah, dia akan mendapatkan kemenangan di dunia ini. Asallah putus asa. Ini pelajaran yang paling esensi, yang paling mendasar dari peristiwa Isra Mi'raj tadi. Bayangkan 12 tahun Nabi dakwah mengikutkan lebih di 100 orang, kurang di 100 orang. Hari itu ditolak, hanya ditolak. Kurang malu jadi ajengan, jadi ustaz, jadi tokoh, digoreng, di belakangan, ditukar kurang. Nabi mah harus, Nabi mah harus coba lamun Nabi baperan, lamun Nabi memberi pundung, lamun Nabi memberi trik, ya kau masih jalan kabur. Ayah masalah ustaz di masyarakat pundung, lanjut kabeh segera jalannya. Coba orang ingat karena kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lamun kurang, salilalilah jadi ustaz mengikutkan sedikit baik Nabi. Manusia mulia, manusia suci, manusia sempurna. 12 tahun dakwah mengikutkan 80 orang. Omong urang, dosa loba, ibadah terjul, maksiat, sabreng abreng, kayak hayang loba, kayak diturut batur, nggak bisa berguna lima panen, kudu digalikan awak soratan. Jadi kembali semuanya orang kudu berjungin ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan spirit rojab, orang sadayana selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala, anu senantiasa istiqomah, mujahadah, berjuang menggapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa disertai dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dina kitab Tafsirul Quran Al-Azim, intinya dijelaskan ketika tafsiran surat Wal-Asr. Ketika tafsiran surat Wal-Asr, di mana dijelaskan wal insan fi hadhihi dunya baina amrayn. Secara umum manusia itu cuma tugasnya tidak secara umum, keberadaan manusia atau status manusia itu cuma dua, tidak akan keluar dari yang dua perkara ini. Mana yang dua perkara ini? Imma bil qiyami bima amarallahu azza wa jalla faqad aflaha wa najah. Ada kalanya eta jalmi manusia tersebut berada di tempat di mana dia menjalankan perintah Allah, melaksanakan peraturan-peraturan Allah, dan orang seperti inilah yang akan beruntung, bahagia lahir batin dunia akhirat. Ada status yang kedua, di mana wa imma at-tamarrud wal isyan, atau posisi manusia itu kalau tidak dalam keadaan menjalankan syariat Allah, menjalankan peraturan Allah, menjalankan ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sebaliknya at-tamarrud, memberontak, berkhianat, nolak karena syariat, nolak melaksanakan ibadah, wal isyan, sama maksiat, wa mukhalafatu amrihi subhanahu wa ta'ala,
dan dia akan bertentangan dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini faqad khaba wa khasara, nanti dia akan menyesal dan merasakan kerugian. Jadi simpelnya, jalmi lamun hayang aflah jeung najah, jalmi lamun hayang sukses jeung bahagia, ikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik fardu maupun sunnah. Itu lamun kurang rumasa geus jalan jeung fardu jeung sunnah masih kene loba rudet dina hate, hese dina pikiran cinta oh sampai kenekan bunuh diri mah, berarti ibadah kurang eta can bisa nganterkeun urang kana kebahagiaan. Meureun ibadah kurang tah kudu kurang. Dan tentu balik ke ilmu segala rupa, tentu balik ke ilmu. Sebab saya juga begini, Imam Hasan Basri itu ketika menafsirkan firman Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dikatakan oleh Imam Basri wal muradu bil hasanati fid dunya, yang dimaksud dengan hasanah, yang dimaksud dengan kebahagiaan di dunia, ialah ilmu wal ibadah. Jadi yang dimaksud hasanah itu apa sih? Hasanah itu kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan, segala rupa. Tapi syarat untuk hasanah dulu boga ilmu, setelah boga ilmu dulu ibadah. Ibadah boga ilmu dan ibadah, yang mau najah, yang mau akhlak, mau bahagia, mau sukses dari ilmu lagi, dari amal, atau sebaliknya tertol ibadah, ada gaji kedua, ilmu masa terbuka, tapi terdekat anak ke pengajian, sarwa itu ke rugi kayaknya nggak mau bahagia ibadah, mau bisa kan terjun ke jalan kebahagiaan, ibadah nggak mau bisa kan terjun ke jalan kemenangan. Jadi sumber hasanah itu ilmu dan ibadah. Ini posisi yang pertama. Posisi yang kedua, yang menolak. Lamun orang hayang silakan, janganlah sesuai ucapan orang, pikiran orang, tindakan orang, jeung naon bukti anu tos ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala sareng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia itu hanya ada dua. Lamun dia tidak sedang ibadah, maka dia sedang maksiat. Kadang-kadang orang beribadah itu malah lupa, bisa maksiat, bisa takarun, bisa menolak. Kamu tadi pikir, mudah apal hati mau kebarangkali tadi. Maka sering ngomong aku kurang dikit usahakan. Soal Imam Al-Haddad di kitab Tasdidiyah, usahakan awak diucapkan kurang dina lisan. Ada di hati diucapkan kita amin pikiran berkemanakar. Kamu tadi ayat baca mau kurang pikir dan kurang-kurang itu kemanakar terlihat. Habis itu nafsi tertekan di hati itu. Itulah kamu macam itu benar ini. Kemanakar tapi lalu hati tadi kita mengingatnya pulus di kopi itu. Zikir senantiasa berbicara. Insya Allah lalu terus itu orang bakal bahagia. Jadi ilmu yang ibadah. Orang keras dan hanya sekali itu. Setelah kemarin Saudara Imam Haddad menjelaskan tentang kewajiban orang yang punya kekuasaan atas apa yang dikuasakan. Kok bapak tanggung jawabnya Pak Majikan, tanggung jawabnya anak. Seorang suami itu mempunyai tanggung jawab bukan hanya aspek material, bukan hanya aspek fisik, tapi juga aspek spiritual. Baik dengan ukur harapan, dengan usaha, hasil kita bikin ke pamajikan rek sholat, rek diantar, rek ngerti wudhu atau diantar, rek butuhkan aurat atau diantar. Berarti itu hanya tanggung jawab aspek material. Kebeda satu bisa gitu kan. Satu dengan makanan dibagi ke anak-anak. Dibagi kadang-kadang kecil malu itu satu. Dengan makanan anak lapar sorangan dihajar. Kemarin anak menggunakan nasi padang orang karena berjenturi. Oh ada. Satu orang dengan makanan dibagi anak. Satu yang bisa tetapi heran seorang suami lahir batin jadi tangkap. Yang nafkah lahir ilmu nawawi dulu diperhatikan cara wudhunya bagaimana, sholat kumaha, pakai mukena kumaha, cara nyuci kumaha penting.
Bisi boleh nyuci baju terurang dipakai sholat kayak nyucian atau benar, padahal pasti tidak enak satu dipakai sholat kurang berarti sholatan rugi kira-kira. Kita kan berusaha kalau salah ya kan. Namun dengan juru-juru anak apa kajian kita dijurumkan karena bertanya asal kudu diajar. Kita tanggung jawab seorang suami ke pemajikan, ke anak bisa jadi dalam bos tanggung jawab kan. Jadi kalau anak tuanya bisa kudu, bisa sholat, jawabannya anfusakum wa ahlikum. Kalau kudu jahat jadi berarti anak tua orang. Untuk bisa orang rumah saya kan pengajian. Selamat insya Allah orang harus bebas tanggung jawabnya akhirat kalau bisa. Gimana orang bukan anak dua orang itu bisa wudhu, anak dua orang terus bisa sholat tapi ketika disediakan pengajian kalau bisa untuk tidak ada pada zaman saya nanya kewajiban kemarin tos. Jadi kewajiban untuk orang menjalankan ibadah baik yang fardu dan sunnah. Akhirnya sahur al-Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad bin tafarruhi yawmal jum'ati min jami'il asghari dunia. Wa alaika hendaklah kalian semua ditafarruhi mengkosongkan, menghentikan, jangan melakukan apa-apa min jami'il asghari dunia dari kesibukan yang sifatnya dunia. Apa? Yawmal jum'ati pada hari Jumat kalian sakral mun bisa ulah menyentuh urusan dunia mun bisa. Dan di mana orang terpaksa yang berbeda jadi ibadah. Hari gue ilmu maka bisa jadi ibadah. Insya Allah. Waj'al hadzal yawma syarifan khalisan li akhiratika. Waj'al dan kalian hendaklah menjadikan hadzal yawma syarifan hari Jumat yang mulia khalisan murni semata-mata li akhiratika untuk kepentingan akhirat anjing. Ulama 6 hari ke dunia ya Jumat mati besok kere demi kepentingan dipakai ibadah. Insya Allah ada bulan tapi besok Allah ini lebih tungan abdi mati kurang amat itu Masya Allah ya. Sholat dipakai nungguan agak terawih padahal kata itu goreng kasidan dulu berangkatnya jam 7 gitu pagi-pagi ada ekstra atau mepel-mepel pasti kayak gitu ya. Jadi khusus dijadikan hari Jumat itu sebagai untuk fokus akhirat kalian. Kata Nabi di kitab Fathul Ibad, "Idza arada syarra fid dunya falyahtaril akhirah 'ala dunya." Sing sajalmi anu yang ingin mendapatkan kebahagiaan, anu hoyong bahagia lahir batin dunia akhirat, falyahtaril akhirah, kudu mentingkeun urusan akhirat. Syekh Nawawi ketika mengomentari ungkapan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani anjena ayulazimal ibadah fi jami awqati. Artinya kudu ngejadikeun setiap langkah urang, detak jantung urang, gerak langkah urang, gerak napas urang kudu jadi ibadah untuk akhirat urang sadaya. Lamun dijadikeun segala faktor akhirat dunia bakal bisa seperti urang sadaya insya Allah. Lalu kemudian kalian tasagil fihi illa bi mahdil khairi wa mujarradil iqbali ala Allah. Fokuskeun diri urang menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikam Sayyidullah harus mengingatkan la tastabdi min nawa walakin istabdi min nafsika wujudal iqbal. Ketika kalian ulang segala doa bersawir segala lupakan hajat dan cukup lain hajat dan kubur lain etate ulah nyalahkan Allah tidak keterlambatan di jamaah etate wali urang masih sok nunda kewajiban urang ke Allah Subhanahu wa ta'ala masih sok anggap enteng karena pegawaian anu diberikan hidup ke Allah ngaji mangkiri ayat ini isukan dia bisa kene nama keluarga cukup boga ya ulah nyalahkan Allah lamun kahayang kurang
dikengkek Allah deui. Lamun keinginan urang ditunda-tunda ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama Imam Haddad di kitab Risalatul Muawwalah jadi ajaran manajemen waktu sebenarnya. Sebab kata Sayyid Imam Hasan Basri, innama Adam, innama antal ayyam. Hai anak Adam, engkau ini pada dasarnya adalah innama antal ayyam. Engkau adalah hari waktu. Ajam di sini waktu. Engkau adalah waktu itu sendiri. Idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Ketika harimu sudah berlalu, ketika harimu terlewat begitu saja, maka ada sesuatu yang hilang dari dalam dirimu. Maka manfaatkan waktu kau sia-siakeun tadi, jadikan sekabe ibadah karena Allah Subhanahu dihina goreng apekahan pasrahkeun ka Allah dan tulus pasang wajah muka anu marah bae jadi ibadah. Terusnya jadi ibadah muamalah jadi kisah gitu teh. Mun bisa mah gitu, mun bisa ya paling tidak hindar. Insyaallah ya, insyaallah. Waktu itu, waktu adalah kamu adalah waktu. Kalau ada tidak kita bisa lakukan orang ini awal al-waktu roksumalika. Waktu adalah modal murah. Bisa mengurangkan waktu, mau menang badi. Menang badi, mau bisa beli perhiasan. Bisa beli perhiasan, dan mau bisa senang-senang. Itu bukan itu. Jangan diwari waktu duit, ya bukan itu. Tapi tergitu. Kapan aja masa daerah, berapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya orang bisa memanage waktu orang paling tidak jadikan setiap langkah orang semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semuanya dikembalikan kepada Allah, idza salimta a'taitani, ketika engkau memasrahkan semua urusan kepada Allah, maka apa yang engkau inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita sufi Bareto Pak Hilang di sini pernah baca. Jadi di kampung pun ada ulama sufi. Akhirnya yang jadi pemimpin cocok ya. Mumpung ayah masalah sebenarnya. Ayah jadi pemimpin, dirinya pemimpin masjid tapi NKM. Dewan kemakmuran masjid juga dewan rakyat di sebenarnya. Itu kan dewan kemakmuran masjid yang dipilih jadi NKM, jadi imam. Pangmulan kowe ka masjid teh, sok lagi pangmulan kowe begitu dugi ke pemilihan tidak pilih. Mau dipilih malah betul. Kayak pelajaran lebih berapa ada dari sini gitu. Dan itu ya yang dari kita apa? Jadi gitu. Subhanallah. Jadi apa nih? Akhirnya beneran 3 kali pemilihan terus akhirnya ditulis asrahkeun we ka Allah. Kalau orang ibadah, akhirnya jadi pemimpin ibadah orang rugi. Sesuai apa? Kebagian di depan jadi depan, kebagian di belakang jadi belakang, dan orang istiqomah hadir ke masjid, di mana pengajian hadir ke pengajian, malah justru diberikan oleh Allah. Pas begitu pemilihan anjir dan pilih. Dan tidak salinta di autoritas ketika mau memasrahkan semua urusan kepada aku kata Allah, maka akan aku berikan apa yang kau inginkan. Jadi ketika orang masih ada wujud kehendak orang, wujud cita-cita orang, orang akan masrahkan Allah masih dimakan, masih tidak dimakan orang. Ya kalian jumpa nanti ketika itu cari masrahkan Allah. Maka selama hati orang masih ada pada hati masih ada ketegangan, saya bisa masrahkan Allah. Sepanjang itu pula orang mau wujudkan cita-cita Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan barokah silaturahim dia, barokah hausan rotim dia, barokah hausan maulid nabi dia. Sekali ini Allah menjadi kurang sadaya sebagai ahli ilmu dan ahli ibadah, sing istiqomah tolakul ilmi, istiqomah ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. سمعت من هرمين ليلا إلى هرمين كما سرى البدر في لج من الظلم مولانا صل وسلم دائما أبدا
وبك ترقى إلى أن نلت منزلة بقاب قوسين لا تدرك ولم ترمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه.